Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta for You, kembali lagi di channel YouTube Meta for Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang tools untuk mendeteksi XSS atau mencari kerentanan XSS atau cross-site scripting ya. Tools yang akan kita bahas nanti ialah Xpeer ya. Nah, nanti akan kita komparasi nih dengan tools XSS lainnya, yaitu Dalfox ya, dimana tools Dalfox ini sebelumnya sudah pernah dibahas. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta for Sec, supaya channel YouTube Meta for Sec ini lebih baik lagi ya ke depannya, lebih tambah banyak lagi subscribernya, agar terus bermanfaat untuk IT security di Indonesia bahkan di dunia nih. Nah, pada saat ini subscriber Meta for Sec sudah mencapai 19.300-an ya. Wah, udah makin bertambah terus nih. Alhamdulillah. Oke, tools yang akan kita bahas nanti namanya Xpeer ya. Nanti kita komparasi nih, apa kelebihan dan kekurangan Xpeer ini dibanding dengan tools Dalfox. Nah, nanti akan kita tarik kesimpulan nih setelah kita mencoba mempraktekannya ya, langsung. Oke, langsung aja ya kita praktekkan nih. Nah, di sini untuk mencari parameter-parameter yang rentan pada URL, kita tetap menggunakan param spider ya. Nah, di video sebelumnya itu kan sudah pernah dibahas ya, instalasi param spider. Jadi di sini saya langsung melanjutkan saja untuk penggunaannya. Param spider. Lalu kita cari targetnya dulu nih. Nah, untuk targetnya kita gunakan web yang vulnerable ya, yang memang dikhususkan untuk latihan. Jadi bukan web sembarangan ya, yang tanpa izin. Nah, web test php.fullmap ini memang disediakan ya untuk latihan, jadi nggak apa-apa, aman. Nah, untuk mencari parameter yang rentan itu kita pakai param spider terlebih dahulu, kecuali kita sudah mendapatkan parameter URL ya. Parameter URL itu kayak gimana? Nanti akan ada hasilnya nih, akan saya sampaikan. Oke, cara penggunaannya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan langsung tersimpan ya di dalam results. Nah, ini. Oke, kita langsung ke result saja. Nah, mungkin untuk cara penggunaannya kita ada miss ya. Nah, di sini cara penggunaannya sebenarnya pakai namanya domain itu nggak pakai HTTP ya atau HTTPS. Kita langsung ke domainnya aja. Nah, di sini baru, nah tadi error nih. Di sini langsung ada hasilnya. Oke, di folder results. Kita langsung masuk ke folder results. Kita cek. Nah, di sini filenya langsung otomatis tersimpan ya. Kita baca. Nah, untuk parameter itu seperti ini ya. Ada yang namanya setelah tanda tanya ini dan sebelum sama dengan. Parameternya itu ID. Nah, value-nya ini yang setelah sama dengan. Nah, fast ini ya, apa namanya, kayak lambang untuk di enumerasi lah, fuzzing lah istilahnya ya. Sebenarnya value-nya bukan fuzz, mungkin bisa 1, 2 atau angka atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini fuzz ini artinya di sekitaran sini yang akan dienumerasi. Oke, kita coba penggunaan Dalfox ya. Nah, untuk Dalfox ini bisa digunakan untuk single target maupun multi target ya, yang video sebelumnya sudah dibahas.
Kita gunakan yang single target terlebih dahulu. Kita pilih aja nih salah satu parameter yang diindikasi rentan XSS oleh param spider. Oke. Nah, ini cara penggunaan Dalfox yang single target nih. Nah, ini udah dapet nih kita nih untuk yang menggunakan Dalfox. Oke, sambil menunggu kita ke expire ya, instalasi. Nah, di sini udah selesai nih. Nanti kita komparasi, kita bandingkan ya. Nah, cara pengguna instalasi expire itu ada di sini ya, GitHub. Ini silakan dikunjungi How Expire. Cara instalasinya cukup mudah ya. Nah, ini. Sebelumnya kita git clone terlebih dahulu. Git clone. Di sini saya sudah install ya, tapi saya praktekkan lagi. Git clone. Nah, itu expire ya. Seperti ini. Nanti kita langsung masuk ke folder expire. Di sini ada yang namanya expire ya. Untuk instalasinya kita bisa gem install expire, bisa gem install expire.gem ini. Yang ini. Kalau menurut saya baiknya kita langsung yang gem install expire ya. Kenapa? Karena kita untuk instalasi yang seperti ini, setelah instalasi kita untuk penggunaannya tidak perlu masuk ke folder expire ya. Cukup langsung di semua direktori kita bisa langsung gunakan. Nih, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung gem install expire ya. Oke. Nah, untuk cara penggunaannya itu kita cukup expire. Kita lihat sintaks-sintaks komennya menggunakan min help ya. Nah, di sini expire ini hanya bisa menggunakan single target ya. Dia nggak bisa menggunakan target yang multiple target. Nah, ini min U, terus min V. Min V ini apa? Min V ini untuk verbose ya. Nah, di sini ada keterangannya 0 sampai 3. Nah, sebenarnya 0 sampai 3 ini hasilnya sama saja ya. Terus min A ini untuk apa? Tes semua parameter ya, cookie, header. Oke, itu dia penggunaannya. Kita langsung expire min U. Nah, ini udah selesai. Kita pakai URL yang ini ya, yang sama. Oke, selanjutnya apa? Min V 0 sampai 3 ya. Kita pilih 3 aja. Terus min A. Untuk yang Dalfox kita mendapatkan berapa nih? Berapa URL nih? Atau berapa XSS? Kita cek aja. Oke, di sini nggak ini ya, nggak valid ya. Kita tes yang kedua. Oke, ini valid ya. Nah, untuk seperti URL yang di atas ini kan kita ngelihatnya agak susah ya, karena sudah di encode. Nah, teman-teman bisa install yang namanya Hackbar nih, yang sebelumnya sudah disampaikan juga di video Dalfox ya.
Nah, ini untuk instalasi Hackbar dia itu extension ya, bisa Chrome. Nah, ekstensi kalau mau pasang tinggal pasang saja. Ini karena saya sudah pasang jadi keterangannya di sini hapus dari Chrome ya. Nah, kalau sudah menggunakan Hackbar, kita langsung inspect aja nih. Kita ke menu Hackbarnya, lalu kita load. Nah, di sini kita mau lihat nih script yang berhasil tereksekut itu seperti apa sih. Ini tinggal kita encoding ke URL di code ya. Nah, seperti ini. Ini script-script yang berhasil tereksekut nih. Nah, ini bisa jadikan catatan nih. Untuk Dalfox dan Xpeer ini sebenarnya selain untuk kegiatan pentesting, bug hunting, atau lainnya, itu bisa juga kita gunakan untuk mencari resource payload ya. Payload apa? Payload XSS. Nah, ini tinggal kita copy paste aja. Nah, ini kan fast ini kan harusnya apa nih? Ini ya payloadnya yang kita catat nih. Ini mungkin bisa digunakan di target-target lain gitu ya kan. Lanjut yang ketiga ya, dari hasil dari Dalfox misalkan. Oke, ini valid ya. Kita gunakan Hackbar lagi. Kita ke load supaya kelihatan. Lalu encodingnya kita URL di code. Nah, ini. Oke. Oh, sampai sini aja ya. Frame. Nah, dia pakai iframe nih. Makanya tadi tampilannya seperti tadi ya. Oke, mantap. Kita lanjut yang ke ini, 4. Nah, ini kemungkinan hampir sama nih. Load encoding URL di code. Nah, ini SVG on load. Nah, ini selain penggunaan Dalfox dan Xpeer untuk kegiatan pentesting dan bug hunting, kita juga bisa jadikan apa? Cara untuk belajar ya, atau cara untuk mencari resource payload XSS. Nah, ini hasil dari Dalfox. Coba kita bandingkan dengan hasil Xpeer ya. Nah, di sini hasil dari Xpeer nih. Banyak banget ya. Hasilnya banyak banget nih yang Xpeer. Coba kita cek satu-satu ya. Oke, ini nggak valid. Oh, mungkin kita sintaksnya ada yang kurang nih. Misalkan untuk penggunaannya, coba ya, kita pakai target yang lain. Min-V 0 aja. Misalkan. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau Dalfox ini dia bisa multiple target ya. Nah, nanti kita menggunakan yang namanya file. Oke, kalau Xpeer dia hanya support single target nih. Nah, ini udah berhasil. Oke, kalau yang Xpeer kita ganti target aja ya. Kita pakai target yang ini. Misalkan.
aja atau 3 lah, min A. Kalau Dalfox dia bisa multiple target, kalau Expire dia hanya single target aja nih. Oke, kita cari target yang lain nih. List produk, coba ini. Tetap ya, untuk mencari parameter-parameter pada URL yang kemungkinan rentan terhadap XSS, kita tetap menggunakan param spider. Nah, untuk mencari XSS-nya ada di mana, terus scriptnya yang mana yang cocok untuk diinjek, itu kita bisa menggunakan Dalfox dan kita bisa menggunakan Expire. Kita masih coba-coba nih penggunaan Expire nih, belum nemu hasil yang cocok. Kita coba target yang lain. Misalkan ini ya. Oke, kita coba yang lain. Nah, kalau Expire ini dia ada reportnya ya. Nah, berupa tabel. Di sini ada tipenya apa ya, info, low atau medium. Nah, ini. Oke, kita dapat hasilnya nih. Nah, seperti ini ya. Kalau tampilan dari Expire ini hasilnya ada keterangannya nih. Jelas ya keterangannya. Ada tipenya dia mulai dari info, low, medium, high. Yang kritikal saya belum dapat nih. Nah, ini payload-payloadnya nih. Nah, udah otomatis ke generate di reportnya ya, XP reportnya. Nih ada reflected XSS ya kan. Nah, ini hasilnya nih ada 23. Seperti itu, kita tes satu-satu deh. Oke, valid ya. Kita coba inspect Hackbar. Oke, di load URL decode. Nah, ini yang payloadnya script alert 45 ya. Apakah di sini ada alert 45? Ada nih. Nah, valid ya. Nah, kita bisa coba-coba payload yang sudah disediakan nih di reportnya si Expire. Nah, oke, kita coba bandingkan kalau yang Dalfox ini untuk single target ya sudah. Lalu Dalfox ini juga bisa multiple target ya. Ada di mana? Dia ada di result ya. Oke. Nah, selain single target, Dalfox ini juga bisa multiple target ya. Dan dia untuk hasilnya kalau Dalfox itu seperti ini. Langsung ya. Nih kalau yang single target langsung dicantumkan nih. Kalau yang Expire dia ada tabelnya ya kan. Ada tabelnya rapih ya.
Ada tipenya, terus isunya, metodenya, ya kan? Parameternya di parameter cat atau di parameter apa? Karena kan tadi kita URL targetnya parameter cat ya. Jadi di sini keterangannya parameter cat semua. Nah, di sini yang terpenting tuh payloadnya nih. Kita sudah otomatis dapat gambarannya nih. Dapat hasil payload yang berhasil diinjek nih. Nah, ini bisa jadi catatan buat resource payload access kita. Ada ahref ya kan. Oke, itu hasil dari Expir dan ini hasil dari Dalfox ya. Dan selain single target, Dalfox juga bisa multiple target nih, bisa pakai syntax atau comment file ya. Oke, di sini masih mengenerate hasilnya nih, masih proses. Ini kita stop saja. Nah, oke, kita tarik kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari penggunaan Dalfox dan Expir ini, kita sebelumnya harus mencari apa dulu? Parameter yang rentan ya, yang rentan terhadap kerentanan XSS. Nah, untuk mencari parameternya kita bisa manfaatkan yang namanya param spider. Oke, setelah param spider ini mengenerate hasilnya, kita buka ya. Terus kita gunakan tools untuk mencari XSS-nya menggunakan Dalfox dan menggunakan Expir. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari Dalfox dan Expir ini ialah yang pertama ya. Kelebihan dari Dalfox ketimbang Expir ialah yang pertama, Dalfox bisa multiple target, sedangkan untuk Expir dia nggak bisa multiple target ya. Terus juga pada saat kita coba-coba URL ya satu persatu itu Dalfox dia langsung nemu tuh URL pertama yang langsung kita pilih gitu. Nah, sedangkan yang Expir ini kita nggak langsung dapet ya pada saat kita milih URL target yang awal yang pertama kita pilih. Nah, itu kekurangan dari Expir dan kelebihan dari Dalfox ya. Sementara kelebihan Expir ini apa ketimbang Dalfox? Expir ini untuk hasilnya dia lebih rapih, lebih banyak payload yang dihasilkan gitu. Nah, jadi kita bisa menginjek bermacam-macam payload yang di-generate hasilnya oleh si Expir ini nih. Nah, oke, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk Dalfox dan Expir ini sama-sama bagus. Sama-sama bagus untuk kegiatan pentesting dan bug hunting. Sama-sama bagus juga untuk pembelajaran untuk mencari resource payload XSS. Oh ya, saya juga ingin menginfokan nih bahwa Metaverse Secret Limit juga ingin mengadakan sertifikasi internasional lagi, sertifikasi ESI Council ya. Nah, di sini sertifikatnya EHE ya, Ethical Hacking Essential. Lagi promo Sumpah Pemuda nih. Dimulai trainingnya ya, cuma 3 hari aja. Dimulai dari tanggal 16 Oktober sampai 19 Oktober. Di jam yang biasa ya, setengah 8 malam sampai jam 10 malam. Nah, fasilitas yang akan didapatkan nanti ada virtual labs-nya ya, buat praktek-praktek online class via Zoom ya. Lalu juga nanti setelah pembelajaran juga nanti akan dikasih yang namanya exam preparation. Jadi persiapan buat examnya. Lalu nanti ada exam certification yang tentunya nanti akan mendapatkan sertifikat EHE ya. Nah, sertifikat EHE ini cukup dipandang ya karena sertifikasi internasional dari ESI Council. Untuk harganya di 2.300.000 ya, EHE saja. Nah, untuk pendaftaran atau registrasi bisa lihat di sini s.id regis sertifikasi EHE atau bisa kunjungi nomor di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.